Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya, walaupun secara virtual ya, dengan Ibu Andika di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Perhatikan peta konsep berikut. Sifat koligatif larutan yaitu tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Dapat berupa sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit, yang terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, sebelumnya kita masuk materi prasyarat dulu nih, yaitu tentang molalitas dan fraksi mol. Karena sifat koligatif itu dia mempelajari juga tentang konsentrasi. Jadi kita belajar dulu materi prasyaratnya. Yang pertama yaitu ada molalitas. Molalitas. Dulu kalian belajar ada molaritas. M-nya besar. Ya, jadi sekarang M-nya kecil, molalitas. Molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Molalitas dinyatakan dengan rumus ya, M sama dengan mol dikali 1000 per P. Di mana P itu dia merupakan massa pelarut dalam gram. Jadi molalitas M-nya kecil, kemudian P itu massa pelarut, kemudian ada MR, massa molekul relatif. Kalian sudah belajar cara menghitung MR kan dulu di kelas 10 ya. Oke. Nah, di sini ada contoh soal. Sebanyak 9 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 500 gram air. ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 6. Berapakah molalitas larutan yang terjadi? Nah, di sini M sama dengan massa dibagi MR dikali 1000 per P. Massanya itu 9 gram, MR-nya 180. 180 dapat dari mana? Nah, kalian perhatikan slide berikut. Dulu di kelas 10 kita sudah belajar di stoikiometri. Di situ ada menghitung MR. Ya. ARC dikali 6 karena C-nya di sini ada 6 ya. C6H12O6. H-nya ada 12, O-nya ada 6. Tinggal kalikan saja dengan AR-nya masing-masing. Kemudian dijumlahkan. ARC kan tadi 12 dikali 6 ditambah ARH tadi 1 dikali 12 ditambah ARO 16 dikali 6. Nah, jadi 72 ditambah 12 ditambah 96 hasilnya 180. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi 9 gram dibagi 180 dikali 1000. 1000 itu rumus ya. Nah, masanya dalam gram. 500 gram. Jadi kalau misalnya nanti yang diketahuinya itu dalam kilogram, ya udah tinggal kalian ubah aja ke gram. Di sini hasilnya adalah 0,1 molal. Kemudian yang kedua ada fraksi mol. Lambangnya adalah X. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan mol seluruh zat dalam larutan. Dalam campuran zat A dengan zat B, maka fraksi mol masing-masing zat dapat dinyatakan dengan, nah jadi ada fraksi mol A, fraksi mol B. Misalnya nih, di kelas 12, jumlah siswanya ada 30, terdiri dari 20 laki-laki, 10 perempuan. Berarti kalau mau nyari fraksi mol perempuan, tinggal 10 per 10 ditambah 20. Seperti itu. Nah, di sini berarti XA sama dengan mol A per mol A tambah mol B. Sedangkan XB, mol B per mol A ditambah mol B. Jumlah fraksi mol seluruh zat dalam larutan adalah 1. Jadi kalau dijumlahin kayak tadi, misalnya fraksi mol fraksi laki-laki dengan fraksi perempuan, ya udah tinggal 10 ditambah 20 jadi 30. Itu kalau jumlahnya ya. Sedangkan kalau fraksi molnya pasti hasilnya itu sama dengan 1. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini sebanyak 27,6 gram etanol C2H5OH dilarutkan dalam 54 gram air. AR-nya C12, H1, O16. Hitunglah fraksi mol etanol, hitunglah fraksi mol air.
Nah, cara jawabnya, kalian cari dulu nih masing-masingnya, mol masing-masing dari etanol dan air. Caranya gimana? Ingat rumus mol itu adalah massa dibagi mR. Massa dari etanol berapa? Yaitu 27,6. mR-nya 46. Kita balik lagi ke sini ya. Kita ulas kembali, takut lupa. mR etanol. Sama seperti tadi, ARC ya dikali dengan jumlah C-nya ada berapa? Di sini kan C-nya ada 2 nih. Jadi ARC kali 2 ditambah ARH dikali 6 ditambah ARO kali 1. Jadi 12 kali 2 tambah 1 kali 6 ditambah 16 kali 1. Di sini 24 tambah 6 tambah 16 jadi 46. Sama, untuk cari MrH2O juga. Tinggal lihat saja jumlah H-nya ada berapa kali AR ditambah dengan ARO ya. ARO kan di sini ada 1 ya. Jadi tinggal 16 ditambah 2 jadi 18. Oke, balik lagi ke sini. Jadi cari dulu tuh mol masing-masingnya. 27,6 per 46 yaitu 0,6 mol. Mol air 54 dibagi 18 mol gram per mol, jadi 3 mol. Nah, cara nyari fraksi mol etanol, berarti ingat yang di atasnya karena yang ditanya etanol, molnya ya etanol dong yang di atas. Nah, di sini 0,6 maka yang di atasnya. Per jumlah dari mol etanol dan mol air. Nah, jadi 0,6 per 3,6 hasilnya adalah 0,167. Sedangkan fraksi mol air, di sini mol air ya, tadi mol air berapa? 3 mol per jumlah dari mol etanol dan mol air. 3 mol dibagi 3,6 mol. Jadi 0,833. Nah, kalau dijumlahin antara fraksi mol etanol dan fraksi mol air itu pasti hasilnya adalah 1. Oke. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh japri ya. Nah, di sini ada latihan soal nih. Ya, silakan kerjakan soal berikut nih, 2 soal di buku tugas. Kemudian kalian fotokan, ya, kalian kirim jawabannya ke Google Classroom. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.